Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Febriana dengan NIM 3114221108. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pembelajaran berwawasan homeschooling untuk memenuhi tugas dari mata kuliah, belajar dan pembelajaran yang diampu langsung oleh Bapak Herson Kadir, SPD, MPD. Istilah homeschooling berasal dari bahasa Inggris yang terdiri kata home dan school. Dalam bahasa Indonesia, terjemahan yang biasa kita gunakan dari homeschooling adalah sekolah rumah. Istilah homeschooling sendiri tidak terdapat definisi secara khusus. Hal tersebut dikarenakan model pendidikan yang dikembangkan di dalam homeschooling sangat beragam dan bervariasi. Karena hukum yang mengatur sekolah di rumah dan karenanya definisi ilegal dari istilah. Siswa sekolah di rumah sangat berbeda antar negara bagian, perkiraan yang akurat dan sulit didapatkan. Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa homeschooling, sekolah yang diadakan di rumah. Meski disebut homeschooling, tidak berarti anak-anak terus-menerus belajar di rumah, tetapi anak-anak bisa belajar di mana saja dan kapan saja, asal situasi dan kondisi benar-benar nyaman dan menyenangkan seperti layaknya berada di rumah. Sedangkan homeschooling, menurut Arif Rahman, adalah secara etimologis, homeschooling adalah sekolah yang diadakan di rumah. Sedangkan secara hakiki, homeschooling adalah sebuah sekolah alternatif yang menempatkan anak sebagai subjek dengan pendekatan pendidikan secara at home. Dengan pendekatan ini, anak-anak akan merasa nyaman. Mereka bisa belajar dengan keinginan mereka sendiri dan dengan gaya mereka sendiri. Berikut adalah tujuan homeschooling. Suryadi menegaskan, setiap pembelajaran yang dilakukan harus memiliki tujuan yang tepat, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Juga homeschooling memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu A. Menjamin penyelesaian pendidikan dasar dan menengah yang bermutu bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang menentukan pendidikan anaknya melalui homeschooling. B. Menjamin pemenuhan kebutuhan belajar bagi sesama manusia muda dan dewasa melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup. C. Melayani peserta didik yang memerlukan pendidikan akademik dan kecakapan secara fleksibel untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Suryadi juga menegaskan bahwa homeschooling memiliki tujuan A. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menyenangkan, dan menantang bagi anak-anak dengan kepribadian, gaya belajar, kekuatan, dan keterbatasan yang dimilikinya. B. Mempelajari materi pelajaran secara langsung dalam konteks kehidupan nyata sehingga lebih bermakna dan berguna dalam kehidupan anak-anak. C. Meningkatkan kreativitas, kemampuan berpikir dan sikap serta menumbuhkan kepribadian peserta didik. D. Membina dan mengembangkan hubungan baik antara orang tua dan anak sehingga tercapai keluarga yang harmonis. E. Mengatasi keterbatasan, kelemahan, dan hambatan emosional anak didik sehingga anak didik tersebut berhasil belajar yang optimal. F. Mempersiapkan kemampuan peserta didik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi. G. Membekali peserta didik dalam kemampuan memecahkan masalah lingkungan sesuai tingkat perkembangannya demi kelulusan hidupnya di masa depan. Berikut adalah kelebihan homeschooling. Ada beberapa kelebihan homeschooling yang dapat orang tua pertimbangkan. Yang pertama, jadwal yang lebih fleksibel. Jadwal sekolah yang lebih fleksibel menjadikan salah satu keunggulan homeschooling. Fleksibel di sini lebih pada pengaturan jam sekolah yang bisa disesuaikan dengan keinginan atau jadwal yang disusun sendiri. Saat di sekolah, jam belajar akan cukup panjang, terlebih lagi jika full day school. Terkadang, jam belajar yang terlalu panjang menyebabkan anak
tidak fokus, sehingga penyerapan materi tidak maksimal. Selebihnya, homeschooling memiliki waktu belajar yang lebih singkat namun berkualitas. B. Pengajaran fokus pada anak. Kelebihan homeschooling selanjutnya adalah proses pengajaran fokus pada anak. Jadi, anak akan mendapatkan perhatian sepenuhnya dari guru dibandingkan di sekolah. Karena kalau di sekolah, dalam satu kelas akan diisi maksimal 20 orang, sehingga belum tentu perhatiannya merata. Homeschooling akan membantu anak untuk lebih fokus dan mudah menerima pelajaran yang diberikan. Dengan begitu, si kecil dapat lebih paham sepenuhnya pada setiap materi yang diberikan. Yang selanjutnya, meningkatkan quality time. Maksud quality time adalah hubungan antara anak dan orang tua lebih erat, karena hampir sebagian waktu dihabiskan di rumah. Jadi, hubungan antara anak dan orang tua pun akan semakin tumbuh dan kuat. Tidak hanya itu, orang tua bisa lebih maksimal dalam memantau pertumbuhan anak sekaligus mencari tahu minatnya. Yang paling penting, orang tua dapat memantau pergaulan anak. Yang selanjutnya adalah kekurangan dari homeschooling. Jika ada kelebihannya, tentunya ada kekurangan. Berikut adalah kekurangan homeschooling yang pertama. A. Harga relatif mahal. Biasanya, harga homeschooling cenderung lebih mahal dibanding dengan sekolah formal. Oleh karena itu, jika memang yakin, pastikan untuk memilih homeschooling yang tepat agar tidak sia-sia. Yang B. Kurangnya interaksi dan sosialisasi. Karena anak di rumah saja, maka salah satu kekurangan homeschooling menurut anak lebih Yang B adalah kurangnya interaksi dan sosialisasi. Karena anak di rumah saja, maka salah satu kekurangan homeschooling membuat anak menjadi kurang bersosialisasi dengan orang lain. Padahal interaksi dan kebiasaan bersosialisasi sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Untuk mengatasinya, orang tua harus mempertemukannya dengan anak-anak sebayanya, baik itu yang sama-sama homeschooling atau dengan mengikut sertakan kegiatan yang menyenangkan di luar rumah, misalnya les musik, berenang, atau melukis. Kekurangan homeschooling selanjutnya adanya kemungkinan daya saing anak menjadi lemah. Hal ini disebabkan karena anak-anak terbiasa sendiri saat sekolah. Sebaliknya, jika di sekolah formal, secara tidak langsung ada persaingan untuk menjadi juara kelas. Bahkan hal ini akan berdampak pada kebiasaan yang bergantung dengan orang lain. Misalnya, kurang siap menghadapi hal yang bergantung pada orang tua dalam mengambil keputusan. Kesimpulan dari tujuan homeschooling di atas adalah melayani peserta didik dalam menyelesaikan pendidikan dengan menciptakan kondisi lingkungan belajar yang kondusif dalam konteks kehidupan nyata, mengatasi keterbatasan, kelemahan, dan hambatan emosional yang dimiliki anak-anak, serta mengembangkan bakat potensi yang dimiliki dengan membekali anak-anak untuk mampu memecahkan masalah lingkungannya. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.